Ya, shalom saudaraku. Nah, pagi hari ini kita belajar, ya, belajar terus. Nah, ini dan pada dasarnya, ya, di Perjanjian Baru itu, ya, dasarnya adalah pengajaran supaya kita jangan terjebak oleh siasat iblis untuk jatuh di dalam dosa maupun saat-saat kita menghadapi masalah kehidupan. Ya. Nah, Tuhan kehendaki supaya kita saat happy-happy, baik-baik, maupun saat kita dalam masalah, ya, kita tetap berpaut kepada Tuhan. Justru saat ada masalah itulah kita sedang diajari, saudara, supaya kita benar-benar mengenal Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Kasih. Nah, pagi hari ini kita buka 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya. Ini yang sering disalah ngertiin oleh orang-orang Kristen, ya, termasuk saya dulu. Ya. Ini baca dengan hati, ya. 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, jelas kita berasal dari Allah. Amin, saudara. Kita berarti anak Allah, ya, berasal dari Allah. Ada roh Allah di dalam hati kita. Kita telah lahir baru dan hidup baru. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia ini maksudnya seluruh sistem dunia berada di kuasa si jahat. Contoh, orang akan dihargai kalau dia punya uang banyak. Soal uang itu korupsi atau nyolong, apa ngemplang bisnis, apa nipu, atau malsu barang, manusia nggak mikir. Yang penting dia banyak duit. Ya, misalkan toh nggak ngerti, ya memberi maaf, tetap menghormati. Ya, apalagi kalau orang ini suka bagi-bagi duit, ya, kemana-mana bayari, apa-apa bayari. Dunia akan menghargai dia. Karena sistem dunia ini, ya, adalah sistem yang telah jatuh dalam dosa, yang dikuasai si iblis, saudara. Yaitu yang namanya sukses adalah hal-hal lahiriah, ya, apa yang saya miliki dan apa yang bisa saya kerjakan. Mungkin saya nggak miliki banyak materi, tetapi saya misalnya jagoan tinju, nah, misalkan, atau jagoan bulu tangkis, wah, orang menghargai. Tapi fokusnya tetap kepada uang, ya, dan kekuasaan. Nah, ini dunia ini berada di sistem itu, saudara. Ya, yang namanya mengasihi adalah cocok dengan keinginanku. Ya, saya ingin makan sate, ya, kamu belikan saya. Saya ingin minum es krim, kamu belikan saya. Itu yang namanya mengasihi. Ya, jadi semua fokusnya kepada dunia materi, ya, dunia karya, dan selalu fokusnya yang namanya kasih. Pengertian yang duniawi adalah mencocok dengan apa yang aku angankan atau aku inginkan dan ya apa yang aku suka. Nah, ini beberapa jenis, ya, karena sudah jatuh dalam dosa ini di bawah kuasa si iblis. Nah, kita ini anak Allah, saudara. Ya, kita anak Allah. Allah dan iblis ini kuasa jahat ini. Ini kita sebagai anak Allah. Jadi kalau kita tidak benar, kita bisa jatuh ke sini, saudara. Ke pengaruh ini si jahat. Nah, ke pengaruh sistem si jahat. Ya. Contoh, ya, manapun kita pergi yang ditanya, ya, gedungnya sudah kan berkembang belum, ya,
jemaatnya tambah banyak belum? Nggak pernah ditanya. Ya. Jemaat yang digembalakan sudah nyambung benar nggak dengan Tuhan? Ya, sudah percaya yang dimaksud Tuhan atau belum? Nggak pernah ada. Adanya selalu fokusnya kepada hal materi, yaitu gedung, sound system yang hebat, maupun pada hal-hal jumlah. Nah, ini yang sering sekali menjadi rancu, ya. Termasuk pengertian kalau kita berasal dari anak Allah dan Allah adalah kasih, maka apapun yang saya kerjakan dan siapapun cocok dengan aku, sukses. Ya. Alergi terhadap hal masalah ini. Ya. Nah, kalau orang Kristen begitu, maka dia masuk ke dalam jebakan iblis. Dia akan selalu berada di sini dan tidak akan benar-benar dewasa di dalam roh. Ya. Contoh yang sangat terkenal. Ya. Percayalah pada Tuhan, maka kamu akan dilepaskan dari segala keruwetan dunia. Ya, yang mau bangkrut jadi nggak bangkrut, yang sakit jadi nggak sakit, dan seterusnya. Memang Tuhan bisa, saudara, bisa sekali. Ya. Tetapi, saudara, yang harus diketahui, tujuan Tuhan bukan hanya sampai di situ. Ya. Justru tujuan Tuhan itu bukan masalah dia mampu apa enggak melakukan mukjizat. Jelas dia mampu, saudara, karena dia Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Persoalannya manusia Kristen ini yang sering nangkapnya salah, saudara. Ya. Menganggap persoalan hidup menjadi momok, menjadi hantu, ya. Takut sekali. Ya. Pengennya apa-apa happy-happy, ya, sesuai dengan keadaan yang diingini. Padahal dalam kenyataan hidup tidak ada yang seperti itu. Karena kita berada di dalam kuasa si iblis. Ya. Dan dengan adanya masalah, manusia itu akan cenderung ke arah dia terus. Ya. Maksudnya bukan ke arah nyembah iblis, ke dalam pengaruh, ya, jebakan iblis, di mana melalui masalah tersebut fokus kita menjadi tidak ke Tuhan, tetap bisa kentok ke Tuhan, mintanya selalu diselesaikan masalahnya. Nah, sekarang kita belajar sebenarnya Tuhan menghendaki apa, ya. Karena disebutkan di dalam Wahyu 3 ayat 21, ya, kalau nggak salah di situ disebutkan, yang ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Nah, ini angel bok, jika buka Wahyu 3. Pernahkah saudara dapat firman ini secara pribadi? Nah, yuk baca Wahyu. Ya, Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Ya. 2, 3. Siapa yang barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Bagi sistem iblis atau orang Kristen yang menganut kemusuh, fahamnya ini gak masuk akal. Ya, wong Tuhan mengasihi kok malah ditegur dan dihajar. Nah, ditegur ini diomongi lah, ya, maksudnya. Dihajar, diomongi, kamu nggak bener dan sebagainya. Dihajar ini ya ada memberi sesuatu yang sakit, tapi tujuannya baik, ya, seperti kita menghajar anak. Bukan menghajar dikebuki supaya sakit, tapi supaya dia mau ngikuti ajaran kita. Nah, ini kontradiksi, ya, saudara. Ya. Sudah ngalami ini belum? Ya, kebanyakan belum, saudara. Ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
relakan ya saat ditegur dan khususnya saat dihajar. Ya. Karena double terus jadi hanya dihajar atau merasa sudah bisa, sudah hebat, muncul lagi sampai bunyak-nyak, benjut, menyerah. Ini supaya relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau enggak ini tetap muncul, saudara, ya nggak akan selesai-selesai. Ya, yang satu beres, yang lain muncul terus. Kenapa? Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Mudeng enggak ayat ini? Secara otak ini nggak masuk akal. Yang namanya dikasihi ya harus cocok, ya semua happy-happy, bisnisnya lancar, tubuhnya sehat semua, anak istri, ya saudara semua rukun dan seterusnya, ya. Harus pemikiran kita begitu. Nah ini malah kebalik ini. Ya, ditegur dan dihajar. Nah sekarang setelah kita sadar bahwa masalah hal yang menyakitkan kita atau tidak sesuai dengan kita adalah suatu alat atau media ya untuk supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi, yaitu rela dan bertobatlah, nantinya jadi benar-benar mengenal Tuhan. Ya, seperti yang Ayub katakan, bukan kata orang saja, aku mengetahui engkau, tapi aku sekarang secara pribadi mengenal engkau. Luar biasa, saudara. Beberapa hari yang lalu saya kunjungan ke seorang anak Kristen, ya. Dulu pengikut ikut Zoom, ya. Belakangan sakit keras. Jadi nggak bisa ikut. Kemarin saya kunjungi, saya dapat banyak pengajaran dari dia. Ya, justru dia bersaksi saat-saat menghadapi maut, saat-saat laporan cek laporatnya tentang tubuhnya berat, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Memang benar tulisannya begini, tetapi aku tetap. Bahwa Tuhan baik, ya, malah justru melalui sakit ini saya ketemu Tuhan. Dahsyat sekali Tuhan, kasihnya yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Bukan aku mensyukuri sakit ini, bukan. Aku mensyukuri melalui sakit ini, aku mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau dulu hanya amin di mulut, yang ngerti, amin, ya, tetapi belum mengalami. Justru melalui kejadian sakit ini, aku benar, dan dia sampai nangis, kasih Tuhan. Saya sekarang benar-benar mengerti maksudnya jadi orang Kristen. Bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku sekarang mengalami. Dahsyat sekali Tuhan kita, kasihnya luar biasa. Apakah saya sekarang sudah sembuh? Belum. Tapi aku sekarang bersyukur. Mengenal Engkau Tuhan. Kasihnya itu. Nah, itulah saudara. Amin saya ngomong. Inilah yang ditunggu oleh Tuhan. Baik makmur, bangkrut, sehat, sakit, ya, maupun menghadapi maut, tetap Tuhan. Luar biasa sekali ya. Nah, ya jadi ini kebalik ya saudara. Tuhan mengasihi saudara enggak? Mengasihi, ya kan? Memang dia mati di kayu salib, betul, karena dasar kasihnya. Ya tujuannya untuk menyelesaikan masalah saat kita menghadapi persoalan hidup yang dikuasai di dunia ini oleh iblis itu, nah, supaya kita mengikuti dia, ya, melalui karyanya di kayu salib, di mana kita telah ditebus dosanya, diperdamaikan dengan Bapa dan dibenarkan, sehingga kita menerima dia, dia menerima kita, ada hubungan. Jadi kita sudah lahir dari Allah, harusnya berkemenangan, saudara. Masa Allah kalah dengan iblis? Kan tidak mungkin. Nah, tapi kenapa kalah?
Karena kita mungkin belum tahu ya caranya. Kenapa Allah mengizinkan hal-hal yang tidak enak, yang menyakitkan, yang menakutkan, yang menyinggung, yang macam-macam itu. Ya. Sehingga maunya ingin marah terus, gelisah terus, takut. Nah sekarang kita buka. Ya. Tujuannya apa? Sekarang Yeremia 29 ya, ayat 11. Ayat 8 sampai ayat 14. Nah, ayat ini muncul didasari pada, ya sebelum ke situ kita baca dulu Yeremia 5 ayat 31. Ya. Didasari pada zaman Yeremia, ya, seperti zaman kita, saudara. Ya. Zaman sekarang, ya, karena zaman ini tetap sama. Ya. Nah, sekarang kita baca. Yeremia 5 ayat 31. Yeremia ya. Ayat 30 dan 31. Baca ini ya. Baca. Kalau kita salah nangkap, olah celaka sekali ini ya. 2, 3. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar demikian. Nah, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Nah, jadi ya, kembali ke ayat 30. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Ya, apa dahsyat dan ngerinya ini? Ya, buka 31 ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar sewenang-wenang. Ya, ini bernubuat palsu dan mengajar karep semaunya sendiri. Ini maksudnya apa? Maksudnya saat berdiri di sini, fokusnya supaya kamu terhibur. Ya. Secara duniawi, sukses, amin, terus. Ya. Bersama Tuhan. Ya. Nikmati hidup, sukses. Ya. Tidak ada kegagalan dalam ikuti Tuhan. Ya. Fokusnya adalah Tuhan untuk menjadi jongos kita. Lampu Aladin. Ya, minta rumah, 10 rumah langsung ada. Ya, minta mobil 30 ada. Lampu Aladin kan begitu. Apa yang kita mintai, minta akan diberi. Nah, inilah yang namanya mengajar sewenang-wenang. Nanti dibuktikan di ayat yang lain. Ya. Dan umatku menyukai yang demikian. Paling seneng saudara. Ya, waduh kalau ada penghiburan, ya tenang saja, tenang. Dan seterusnya. Seneng. Ya, berkat melimpah, ya, 30 kali, 60 kali, 100 kali, betul berkat melimpah. Tapi itu hal rohani, saudara. Ya, Tuhan hanya berjanji kita dicukupkan hidup ini. Ya, pasti tidak akan ditinggalkan Tuhan. Ya. Nah, ini umatku menyukai yang demikian. Sampai hari ini pun sama. Senang kalau ada firman-firman yang bergairah, firman yang sifatnya memotivasi, ya, memotivasi dekat Tuhan untuk dapat berkatnya secara duniawi dan nanti masuk surga. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Nah inilah ujung-ujungnya adalah semua adalah kegagalan di mata Tuhan. Ya, sekarang kita buka Yeremia 29 ayat 11.
Yeremia 29 ayat 8 mulai ya supaya jelas sampai ayat 14. Yeremia 29 ayat 8. Ya, yuk baca ya. Inilah tujuan Tuhan kita diperhadapkan dengan macam-macam masalah hidup. Ayo, 2, 3. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 7 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi fokuskanlah kepada suara Tuhan yang ada dalam hati. Ya, belajar saudara. Jangan fokuskan kepada pengubahnya. Saudara sambil mendengar mulai ngomong, direnungkan. Ya, Tuhan, apa benar itu apa enggak? Ya memang itu baca firman-Mu. Tapi benar enggak, sesuai enggak yang Kau kehendaki? Ya, mohon Tuhan, aku mohon dijelaskan secara pribadi. Ngomong di sini. Ya, jangan mentah-mentah diterima. Termasuk saya di sini, saudara silakan ngomong ke Tuhan. Ya, mana yang benar? Ya, karena ini rancu sekali, saudara. Ya, kacau sekali. Karena pada dasarnya saudara senangnya yang materi sentris, duniawi sentris. Ya, padahal Tuhannya senangnya God sentris, sentralnya ke Dia, saudara. Ya, jadi harus dicek, saudara. Ya, Dia memberi rancangan yang sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Ya, Tuhan ngerti sekali. Ya, kamu hidup di dalam kuasa si iblis. Ya, selalu digoda untuk lari dari saya. Dan saya berencana supaya kamu kembali ke saya, ke Tuhan maksudnya. Nah, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kadang-kadang kita mikir ya, kalau kita kaya raya, senang dihargai orang. Betul, dihargai orang. Nggak salah, karena di dunia ini begitu. Tetapi berapa kali yang saya dengar, ya mereka yang orang-orang super kaya, ya, yang handle tangannya itu pakai emas, saudara, ngeri nggak? Wastafelnya itu apa? Kerannya itu dilapisi emas. Tapi hidupnya nggak sukacita, nggak ada damai sejahtera. Memang keluar rumah dia dihargai, ya. Tapi lama-lama dia walaupun marmornya yang super dari Italia, handle-nya dan seterusnya pakai lapis, bukan emas segeluntung, bukan ya, dilapisi emas. Tetapi hidupnya kosong, ya. Tidak ada damai sejahtera.
tidak ada damai sejahtera. Belakangan ini saya dengar 2 orang itu, ya, bukan saya yang alami, saya dapat cerita. Mereka pada sahabat daripada istri konglomerat. 2 orang ini beda, tapi punya laporan yang sama. Mereka orang yang kasihan, hidup dalam sangkar emas, tetapi kosong. Nah, kembali ke masalah ini ya. Jadi rancangan damai sejahtera. Ya. Dan ini, saudaraku, penuh ayat 12. Ya. Inilah janji Tuhan saat kita menghadapi problem, sakit penyakit, masalah keluarga maupun masalah bisnis. Kita baca ayat 12. Ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, ini dibuka kesempatan untuk doanya dijawab Tuhan. Saat apa? Saat dalam permasalahan. Nah, karena manusia ini kalau happy, sukses selalu, kosong, nggak pernah mikir Tuhan, hanya di mulut. Nah, justru disinilah Tuhan menunggu doa kita. Doa yang sungguh-sungguh, ya, bukan doa bersyukur Tuhan memberkati aku, diberi napas. Ya, kalau enggak, ini napas oksigen setabung sekarang misalkan 500.000, saya sudah berapa tabung ini, umur 70 tahun, berapa miliar uang yang saya keluarkan untuk beli napas, beli oksigen. Bukan itu, saudara. Ya. Bukan. Ya. Nah, berdoanya ini, Tuhan, aku ada masalah ini, bisnisku ini mau bangkrut, atau keluargaku kacau, atau sakit penyakit yang saya derita. Ya. Melalui kejadian ini, Tuhan, aku mau benar-benar berserah kepada Engkau. Berbicaralah Tuhan, tuntun aku supaya aku masuk ke dalam rancangan-Mu, yaitu rancangan damai sejahtera, ya, dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Harusnya seperti itu ini, saudara. Ya. Dijawab doanya, ya, dijawab. Jadi dijawab, akan mendengarkan. Jadi Tuhan sebetulnya ya dengar, saudara. Setiap kita doa, tapi kalau kita doa fokusnya pada materi dan diri sendiri, ya bagi dia itu bukan yang dituju, saudara. Ya. Yang dituju adalah penyerahan kepada kita, Tuhan, penyerahan kita supaya kita kembali, ya, berhubungan dengan Dia. Nah, jadi justru adalah masalah. Kita diberi kesempatan berdoa dan berdoanya didengar. Ya. Ayat 13. Ya. 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila dengan segenap hati. Ya. Diberi kesempatan yang kedua. Bukan hanya dijawab doanya, ketemu Tuhan secara pribadi ini. Hebat banget. Maaf, ini saya sedang gerok ya, saudara. Ya, ketemu Tuhan. Hebat enggak? Nah, ini justru kebalik. Rasanya kalau kita ketemu Tuhan kalau lagi sukses. Kenyataannya mereka malah yang sukses nggak ada yang ketemu. Nah, ini justru yang puyeng ini, saudara. Ketemu, saudara, dia berjanji. Tapi itu syaratnya kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, bukan hanya di mulut, saudara. Makanya tadi saya ngomong, saudara mulai belajar kita saat mendengarkan firman, ngomong ke Tuhan. Boleh menjamkan mata, jadi merem. Mulai di sini. Bukan ngantuk ya, mulai tanya apa sebetulnya.
apa tentang ini, firman ini gimana Tuhan? Ya. Katanya engkau mau menjawab doaku, nyatanya belum dijawab-jawab. Masalahku tetap ada. Nah, ke satu. Kedua, disebutkan kan, katanya engkau akan memberi apa ketemu kamu, engkau, tapi kenyataannya belum. Aku percaya engkau sungguh-sungguh ini menunggu aku. Nah, kenapa belum ketemu? Berarti aku yang salah. Bulan engkau kan udah mungkin salah Tuhan. Nah, diajak ngomong gitu loh. Ya kan? Nah, misalkan saya komandan di sini. Ayo, Bang Kris, temui saya di kantor. Nah, saya sudah niat begitu. Tapi Bang Krisnya mungkin sedang badminton, apa sedang sepak bola, apa sedang apa. Punya mainan sendiri. Ya, nggak ketemu-ketemu. Ya udah mau datang di sini. Ya sudah gagal kan berarti kan. Padahal mau diberi tugas yang nanti bisa prospektif ibaratnya begitu. Nah, ini jadi bukan salahnya Tuhan. Nah, salahnya manusia yang telah jatuh dalam dosa. Ya walaupun sudah lahir baru, sering manusia lamanya muncul. Lah untuk bisa permanen mulai ngomong dengan Tuhan. Ya, janjimu demikian mendengar doaku. Doanya apa? Doanya harus disembuhkan. Kalau enggak ini saya susah, ini bukan. Terjadilah kehendakmu. Yang penting aku tetap setia kepada engkau. Ya, itu doa penyerahan. Ya, pertobatan itu begitu. Walaupun ya tetap kita kalau sakit ya ke dokter. Tetapi hatinya ini harus bersih untuk Tuhan. Ya? Apa yang kamu menanyakan apabila menanyakan dengan segenap hati. Ya, yang 14. Ya. Dua, tiga. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuteraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membawamu. Nah, ya yang 14. Ya, tadi yang pertama tadi ya. Diberi yang pertama ya, itu diberi hidup yang berpengharapan. Ya. Yang kedua, doa kita dijawab. Ya. Yang ketiga, Tuhan mau ya menunjukkan dirinya. Ya, kita bisa bertemu dengan Dia apabila kita sungguh-sungguh. Ya, sekarang yang keempat, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ya, yang keempat itu memulihkan keadaanmu. Ya, keadaan yang kacau, stres, puyeng, bundet, putus asa karena menghadapi ya mungkin itu tadi keluarga, kebangkrutan maupun bisnis akan dikembalikan. Ya, akan dikembalikan seperti kesaksian kemarin itu. Ya. Yang saya ketemui, ya, betul masalahnya Messi, sakitnya Messi, tapi aku sekarang mengenal kasih Tuhan. Ya, itulah, ya. Jadi akan memulihkan keadaanmu, ya, yang dulunya nuntut terus, mintanya apa, ya, misalkan sukses, ya, dan lain-lain secara materi, ya, sekarang tidak lagi memulihkan keadaan. Kembali fokusnya kepada Tuhan, ya, bukan kepada duniawi ini. Nah, jadi kita akan dipulihkan. Maksudnya dipulihkan itu bukan tokonya dulu sepi sekarang laris, oh dipulihkan. Ya bisa juga, tapi tujuan akhirnya adalah supaya kita dipulihkan dari fokus materi, fokus aku, kepada fokus kepada Tuhan dengan kasihnya itu. Ya, nah ini nggak bisa dicerna dengan otak manusia. Bisanya apa?
kita ngikuti Tuhan. Makanya berulang-ulang saya ngomong di Gayem, ya, ngomong dengan Tuhan, ya, cerita. Nanti nyut di sini muncul, kamu salahnya masih begini. Nah, mulai kita ngikuti dia, ya. Nah, terus yang terakhir akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Ya, demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, ini kembali ke Taman Eden, saudara. Ya, jadi tujuan akhir Tuhan, ya, agar supaya kita kembali, ya, di mana kita masuk dalam persekutuan dengan Dia, ya. Jadi bukan kesuksesan materi ini, saudara, jujur saja. Ya. Memang ini nggak laku khotbah beginilah, percaya. Yang tadi sih, yang Yeremia 5 ayat 31, yang suka apa? Yo itu yang duniawi, ya. Padahal itu bukan dari Tuhan, yang dari Tuhan ini jelas. Nah, ya, mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, dalam cerita ini dikembalikan ke tanah Kanaan, ya, dalam cerita ini. Tapi dalam makna rohaninya dikembalikan ke Taman Eden, persekutuan, ya, di mana tuh iblis itu nggak bisa masuk. Ya, jadi hanya Tuhan, Adam dan Hawa. Nah, manusia kembali ke alam yang sejati bersama Tuhan, ya, di Taman Eden. Nah, inilah damai sejahtera, ketenangan, sukacita. Apakah masalah sudah rampung? Oh, belum tentu maksudnya. Apa pasti dirampungkan? Ya belum. Saya nggak ada jaminan, ya. Contoh Paulus, saudara. Ya, ini kan jagoan kita, ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Ini sebagai penutup ini. Ya. Nah, ini baca ya bersama-sama. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Nah, di depannya coba buka ayat 8. Ya. Paulus sedang bicara ini masalah apa? Ya. Ayat 7 mulai, coba gerak lagi. Kurang. Ayat, bentar, nih. Ini maaf, ini saya sering lupa sekarang loh. Otaknya ini sudah sering blank. Ya, ayat 7. 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ini ceritanya kesombongan ini, ya. Sombong rohani ini dibawa naik ke tingkat 3 surga. Lah kalau kita sih nggak pernah ya dibawa ke sana. Sombongnya mungkin yaitu kesuksesan dunia, aku sombong rohani secara umum. Aku sudah bisa ini, ya. Sudah klik dengan Tuhan, terus klik. Oh, yang itu belum, saya bangga. Nah, ini. Banyak begitu, karena ini dulu diberikan ke saya ini.
Apa yang saya baca ini dulu pernah, ya cuma makanya saya sering blank itu. Tapi sebetulnya ini jangan sombong kamu, ya. Diberi pernyataan-pernyataan dari Tuhan, ya. Nah, terus ayat 8. Tentang hal itu nah, sudah 3 kali doanya ya. Ya wong jagoan ini namanya Paulus kan jagoan bener lah cara dunianya. 3 kali ini berarti sudah rampung, sempurna, selesai. 3 kali, angka 3 ini sudah ya. Sudah caranya pol-polan bahasa Jawa ya. Supaya utusan itu muncul dari belakang. Tapi dijawab apa tidak? Nah, terus ya, tetapi bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, ini malah Tuhan yang jawab. Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dikabulkan enggak duri dalam dagingnya supaya lepas? Tidak ini. Malah jawabannya cukup sudah kasih karuniaku. Justru adanya duri dalam dagingmu, ya. Duri dalam daging ini kan macam-macam, ada sakit penyakit, ada macam-macam yang tidak mengenakan. Ya. Terus ayat sebab 10 ya 2-3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini juga aneh kan? Jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, iya rohani. Kalau aku lemah, ya, sudah nggak bisa apa-apa Tuhan. Nah, saya berdoa 3 kali supaya ini yang ganjel di saya ini, duri dalam daging ini kan duri selusuben istilahnya, nggak enak terus. Ya. Nah, aku sakit ini Tuhan, ya, duri dalam daging. Ya. Maka aku kuat. Kenapa? Karena mau bersandar sama Tuhan. Mau tahu, ngerti, ternyata duri dalam daging selusuben ini tujuannya supaya aku nggak sombong, atau supaya aku jangan terpengaruh oleh masalah itu, ya, tapi aku tetap setia kepada Engkau. Nah, itu ya, saudara Ahong. Ini yang namanya mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan harus ngalami ini. Ya, bukan janji-janji yang keduniawian, ini janji yang surgawi malah ini. Kan aneh. Nah, tapi kenyataan, ya. Jadi sekarang kita harus menghadapi masalah apapun, ya, tetap tenang bersama Tuhan. Inilah saatnya Tuhan mau bicara. Ya, memang saya belum tahu, dan Dia siap menjawab doaku. Asal aku benar-benar berdoa dan benar-benar ingin dekat Dia, maka Dia pasti mengabulkan. Inilah berkat yang kekal, yang sesungguhnya, saudara. Ya. Berkat yang lain ini fana. Saudara boleh punya harta, ya, boleh punya suami sugih ganteng, istri cantik, pengertian, tapi tetap suatu saat secara fisik ada perpisahan. Tetapi kalau dengan Tuhan, ini sampai kekal. Diajar di saat kita hidup di dunia ini. Ya. Jadi saya harap, ya, sudut pandang saudara tentang Tuhan Yesus, tentang kekristenan mulai diubahkan.
Ya, bukan sekarang jadi ngawur hidupnya, bukan. Tapi mulailah mencari pikiran Tuhan, rancangan Tuhan terhadap hidupku ini apa. Nah itu tadi yang sudah dijelaskan. Yaitu saat ada masalah, Tuhan izinkan itu, disitulah kita mulai. Inilah kesempatan untuk doaku dijawab. Alias tadi, mulai gayem itu kan doa. Pengertian doa bukan mesti jungki gini-gini, bukan. Doa itu ada komunikasi dengan Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama benar harus ke bait Allah nyembah. Kalau belum jengking-jengking ini belum mantep. Ya. Kalau sekarang ini ngomong, ya, memang boleh ke gereja berdoa ya nggak salah, tapi fokusnya di hati. Ya. Nah, Tuhan lebih senang doa kita, menurut saudara ya, muji-muji Tuhan, tapi hatinya menjauh, ya. Atau dengan diam, tapi mau cari tahu Tuhan tentang hidupku ini yang nggak benar mana. Tuhan senang mana? Yang satu apa yang kedua? Yang kedua, saudara. Zaman dulu memang yang pakai tamborin, dungjeng-dungjeng ngolos. Wah, rasanya senang banget. Padahal Tuhan ngomong, yang bawa kambing domba dipersembahkan ke bait Allah. Tuhan ngomong, di Yeremia juga, ya, ayatnya di tempat lain. Semula aku tidak tidak menghendaki demikian, ya. Pada mulanya, ya, bukan persembahan, baik duit, merbau sapi, apa mulut, semula tidak begitu. Ya, kapan-kapan saya singkapkan, ya, karena ini waktunya sudah habis. Bukan saya nyalahkan Anda ya, apa maksudnya musik ini jadi salah, bukan. Yang salah itu sikap hatinya. Nah kalau benar sikap hatinya ya boleh kita bawa persembahan, dimakan bersama di sini, ya, atau bermain musik memuji Tuhan ya boleh, tapi fokusnya harus ke Tuhan. Oke, gitu ya, saudaraku. Mungkin ada yang bingung, nanti silahkan tanya. Ya, kita tutup ya, berdoa untuk firman Tuhan ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini telah Engkau sampaikan isi hatimu, di mana yang dikasih oleh Engkau adalah yang ditegur dan dihajar. Dan relakanlah hati, agar kami merelakan hati dan bertobat ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing, karena kami masing-masing punya persoalan, dan juga kami masing-masing mengerti melalui firman ini bahwa persoalan yang kami hidupi, yang kami hadapi adalah justru alat agar supaya kami ada komunikasi dan kamu menjawab doa kami. Dan kami percaya ini semua, adanya masalah ini adalah untuk hidup damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Apabila kami mau mengikuti apa yang Kau perintahkan melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk itu semua. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini dengan iman, katakan amin.